Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Hair Health Talk. Kita akan membahas berbagai permasalahan, memberikan analisis, dan mencari solusi. Indonesia baru, Indonesia masa depan, Indonesia kita. Kita kalau bicara tentang total output ekonomi kita ya, ini ada yang juga harus kita sadari dengan baik. Bahwa Indonesia ini seringkali menjadi semacam tempat bagi overcapacity Cina tadi. Karena overcapacity, mereka ini kemudian menempuh jalan re-export. Jadi surplus produk dari Tiongkok tadi masuk ke Indonesia dan di-re-export ke Amerika. Ini salah satu problem kita. Jadi Indonesia ini telah kehilangan kapasiti industrialnya karena diserang atau diserbu oleh produk-produk Cina yang murah tadi. Ini terus terang menjadi problem kita ya, yang sudah kita sadari sejak beberapa mungkin 10 tahun belakangan ya, terutama ketika semua industri mati, industri tekstil di Majalaya di Bandung sana itu sudah nggak mampu lagi bersaing. Kemudian kita tahu di Tasik tempatnya teman saya Pak Edi ini itu memiliki banyak industri bordir ya, yang kemudian juga tidak mampu lagi memproduksi dengan harga yang bersaing dengan produk-produk Cina. Kita tahu di Tanah Abang ini sudah diserbu dengan produk-produk dari Cina. Ini yang menurut saya sekali lagi harus dibahas, karena kemudian kita harus memiliki nama uniqueness sehingga mampu menjadi satu pembeda dengan produk-produk Cina pada umumnya. Walaupun Cina dengan segala kemampuan untuk melakukan peniruan misalnya itu, kemampuannya untuk melakukan pencurian prototipe katakanlah dari industri yang paling bawah sampai yang paling high end, dari namanya model batik, corak batik sampai teknologi pesawat siluman Amerika misalnya. Mereka punya kemampuan seperti itu untuk menirunya. Entah karena kemampuan intelijennya, entah memang mereka terbiasa untuk melihat pola-pola yang ada di dunia. Yang jelas mereka punya kemampuan untuk meniru, punya kemampuan untuk mengembangkan setelah itu. Nah, sekali lagi itu semua tergantung pada aspek manusianya. Bagaimana Indonesia dengan uniqueness yang ada itu mampu memberikan posisi misalnya kepada Amerika, bahwa produk-produk Indonesia itu betul-betul unik dan memiliki pembeda dengan produk-produk yang tadi ditiru dan dimainkan oleh China tadi. Saya kira itu juga yang menjadi fokus dari, contohnya adalah kemarin tentang peraturan kemauan dari Kementerian Perdagangan yang menyurati DPR karena didesak oleh Asosiasi Keramik Indonesia. Karena tanpa pembatasan biaya masuk, tanpa meningkatkan biaya masuk, pasti overcapacity Cina tadi mampu digunakan untuk menekan industri lokal. Jadi apakah kita akan keluar dari perjanjian free trade misalnya? Ini kan menjadi salah satu pertanyaan. Karena ketika kita bicara free trade, itu bicara masalah non-tarif barrier ya. Tidak ada lagi pembatasan tarif. Karena dengan adanya free trade, kita bebas berdagang dimanapun, kita bebas mengirim barang kita, dan kita juga harus menerima barang orang lain. Tapi dengan adanya penerapan bea masuk, seperti Amerika juga hari ini akan menerapkan bea masuk tinggi terhadap produk-produk Cina. Itu artinya kita akan melakukan decoupling dari free trade agreement yang menjadi ikon dari globalisasi sebenarnya. Menjadi ikon dari namanya integrasi ekonomi dunia. Nah, itu yang harus dibahas secara lebih detail, karena dengan adanya WTO, World Trade Organization ya, di tahun China masuk di 2001, maka China memiliki akses masuk yang luar biasa kepada seluruh potensi ekonomi dunia. Nah, Indonesia
apakah akan withdraw dari WTO, akan withdraw dari Free Trade Agreement, itu yang harus kita bahas, ataukah ada alternatif lain untuk memberikan keseimbangan agar ekonomi lokal bisa tumbuh, industri lokal bisa tumbuh, dan kemudian bermain dalam pasar dalam negeri ataupun pasar luar negeri secara bersamaan. Itu. Ekonomi rakyat di Indonesia ini seringkali hanya menjadi jargon ya. Hanya menjadi seremonial. Oh, ini pemerintah membantu ekonomi kecil dengan bantuan modal bergulir misalnya. Saya kira harus lebih dari itu. Pemihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat itu harus betul-betul struktural. Harus betul-betul bukan lip service kira-kira gitu. Karena satu sisi pemerintah ini prefer kepada ekonomi oligarki, ekonomi kaum taipan, ekonomi kaum kaya, dan kira-kira ekonomi rakyat itu jangan sebagai zakatnya saja kira-kira, hanya sebagai basi agar ada kesan bahwa pemerintah memperhatikan ekonomi rakyat. Keberpihakan pemerintah itu harus struktural. Artinya apa? Ada landasan konstitusinya, ada landasan regulasinya, dan ada implementasinya. Kalau tidak seperti itu, saya kira apapun yang disampaikan oleh pemerintah, apapun yang dijanjikan oleh presiden terpilih, apapun yang dijanjikan oleh para politisi, itu hanya sekedar lip service untuk meredam kemarahan rakyat. Nah, jadi ekonomi rakyat bukanlah basa-basi, ekonomi rakyat adalah potensi ekonomi yang besar, yang sebenarnya ini sangat disadari oleh bankir-bankir besar dunia ketika mereka bicara tentang digital transformation, bicara tentang bagaimana ekonomi rakyat itu terintegrasi, terinklusi ke dalam ekonomi globalnya. Nah, saya kira dengan potensi besar Indonesia inilah sebenarnya pemerintah harus menyusun suatu roadmap bagi industri kecil, roadmap bagi ekonomi rakyat, roadmap bagi integrasi ekonomi rakyat dengan ekonomi besar yang existing di Indonesia dan menjadi bagian dari ekonomi dunia. Itu. Kita bicara bicara APBN dalam pengertian secara umum. Kalau kita APBN ya kita bicara penyerapan, kita bicara tentang efektivitas, dan kita bicara masalah kebocoran. Karena ini satu bagian yang harus dibahas dan dievaluasi, mengingat bahwa APBN kita ini menjadi betul-betul satu permainan politik ya. Betul-betul menjadi satu objek politik. Masalah anggaran itu masalah politik begini saja. Masalah yang dibahas berkali-kali di DPR, kemudian menjadi ruang untuk terjadinya korupsi, sehingga kemudian harus ada satu kontrol terhadap APBN ini secara lebih jujur, lebih objektif. Karena sistem kita ini adalah sistem yang kata orang kong kaling kong ya, dari namanya penentuan anggarannya sampai pelaksanaan anggarannya, pengawasan anggarannya, itu seringkali menjadi satu bagian mata rantai yang terkait, sehingga kemudian pelaksanaannya menjadi sangat minimum. Nah, terkait dengan pemerataan tadi, APBN dan APBD sebagai faktor utama pembangunan, saya sepakat. Tetapi kemudian APBN sebenarnya hanyalah stimulan bagi tumbuhnya ekonomi yang lebih besar lagi. Karena dimanapun APBN itu sebenarnya adalah cara negara mengelola day-to-day life-nya secara annually, secara proses tahunannya. Tetapi di balik itu semua harus menumbuhkan dan mengembangkan ekonomi yang lebih besar lagi. APBN harus menstimulasi pembangunan yang lebih besar. Gitu. Saya kira teknologi and informasi itu sudah masuk dalam aspek security, aspek keamanan. Bukan sekedar sebuah mode of progress, mode kemajuan, tapi sudah menjadi
aspek keamanan. Karena negara-negara yang secara teknologi lebih maju itu punya kesempatan untuk melakukan, mungkin kalau dalam bahasa dulu adalah penjajahan dalam bentuk baru. Karena integrasi teknologi, keuangan, dan politik bahkan kebudayaan itu akan menandai supremasi sebuah bangsa, supremasi sebuah mungkin etnis atau apapun namanya. Karena teknologi itu adalah tools terbaik hari ini untuk melakukan pengendalian. Nah, saya kira bukan menjadi isu yang dibuat-buat ketika kemudian Amerika misalnya dalam sidang senatnya memanggil seorang CEO dari TikTok misalnya. Karena ternyata kemudian TikTok ini menjadi platform yang berhasil memetakan semua potensi ekonomi Amerika. Bahkan kalau Indonesia jangan ditanya, Indonesia ini sudah terpetakan dengan baik oleh platform-platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya untuk mengukur mode of lifestyle-nya. Karena dari lifestyle ini akan ditentukan industri seperti apa yang harus ditumbuhkan untuk mengisi itu, pola seperti apa yang harus diterapkan untuk mengcapture opportunity yang muncul dari lifestyle itu. Jadi dalam konteks dunia baru teknologi ini, lifestyle itu adalah di-create. Lifestyle itu diciptakan sehingga kemudian membutuhkan satu industri untuk mensuplai lifestyle itu. Nah, Indonesia belum sampai pada tataran bagaimana mengcapture lifestyle itu sebagai sebuah potensial industri. Nah, itu saya kira. Jadi industri dan lifestyle itu sebenarnya terkonek. Indonesia belum sampai pada tataran bagaimana namanya gairah itu bisa diciptakan dan kemudian diisi dengan sisi-sisi industrial tadi. Ya. Kita mulai dengan bahwa Pak Prabowo itu tumbuh, besar, berkembang dalam masyarakat kosmopolit internasionalis. Ya kan? Pak Prabowo pernah sekolah di luar negeri, bahkan pada masa-masa kecilnya beliau tumbuh dari situasi seperti itu. Karena Pak Mitra waktu itu, mohon maaf, adalah pelarian dari situasi konflik PRRI zaman Bung Karno ya, yang kemudian memaksa keluarga itu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Artinya pergaulan pendidikan Pak Prabowo itu sangat kosmopolit, sangat internasionalis. Tercermin dari sahabat-sahabat Pak Prabowo waktu beliau belajar di Akademi Militer di Amerika. Beliau lulusan terbaik bersama seorang temannya yang kemudian menjadi Raja Yordan. Dan waktu beliau berhadapan dengan situasi pasca reformasi, bahkan beliau ditawari sebagai warga negara kehormatan di Yordania. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo betul-betul aware dengan apapun yang terjadi di dunia. Sekarang kita lihat pasca beliau terpilih, beliau sangat agresif, sangat giat di dalam menghadiri forum-forum internasional, menghadiri forum-forum level dunia, menghadiri forum-forum yang sangat prestisius. Nah, artinya apa? Pak Prabowo memiliki semua opportunity, semua perangkat yang diperlukan untuk masuk dan beradaptasi dengan para aktor dunia. Sekarang problemnya adalah seberapa eager Pak Prabowo untuk berangkat dari kepentingan nasional kita. Apa kepentingan nasional kita? Saya kira kita tahu bahwa Indonesia ini satu ya, Muslim majority country, artinya Indonesia punya peluang, punya tanggung jawab untuk masuk ke dalam isu-isu yang terkait dengan Islam. Israel, Palestina, Timur Tengah, negara-negara Muslim yang miskin, dan sebagainya. Apakah Pak Prabowo memiliki eagerness, memiliki satu kemauan kuat, mengingat Indonesia adalah Muslim majority country, untuk terlibat dalam isu-isu Islam dunia? Indonesia tidak bisa lepas dari takdir Islam Indonesia ini. Tidak bisa lepas dari takdir bahwa kita harus berhadapan dengan isu-isu yang melibatkan Islam.
di level dunia. Dan yang kedua, apakah Pak Prabowo eager untuk mengusung ekonomi kerakyatan Indonesia? Karena Indonesia hari ini berhadapan dengan realitas bahwa banyak masyarakat semakin terdeprivasi ekonominya, semakin terpisah dari realitas pembangunan kita. Nah, ini adalah kepentingan nasional kita, salah satu kepentingan Indonesia. Jadi apapun yang dilakukan Pak Prabowo dengan potensi tadi, potensi beliau sebagai orang yang sangat aware dengan perkembangan dunia, orang yang sangat terkonek dengan kemajuan dunia, seberapa eager beliau untuk memajukan Indonesia dari sisi rakyat kecil, bagaimana beliau eager untuk menjadikan Indonesia bagian yang tidak terpisah dari problem-problem Islam dunia, dan tentunya adalah seberapa kuat beliau punya kemauan untuk menghadapi realitas konflik dunia yang ada di Asia Pasifik, yang ada di seluruh dunia, di mana Indonesia adalah diyakini adalah negara dengan kemampuan magnet yang kuat untuk memberikan solusi bagi problem-problem tersebut. Sebagaimana yang dilakukan Bung Karno dengan Asia Afrikanya, konferensi Asia Afrikanya, yang dilakukan Bung Karno dengan kemampuan beliau untuk menggalang kekuatan dunia baru, New Emerging Forces waktu itu. Yang kita lihat hari ini dengan adanya BRICS misalnya ya, BRICS ini adalah suatu fakta baru, ekonomi baru yang berhasil menjadi tatanan alternatif bagi tatanan lama yang diciptakan pasca Perang Dunia Kedua. Indonesia ada di mana dalam konteks arus perubahan tadi? Apakah ikut BRICS yang ternyata juga diikuti oleh dua negara besar di Asia Pasifik, yaitu China dan India, yang dalam program Amerika, India ini adalah counterbalance bagi China, tapi ternyata dalam konteks BRICS ini, China dan India bersatu dalam fakta baru ini. Yang kemudian diikuti sekarang Turki juga akan bergabung dengan BRICS, Iran sudah, Saudi juga akan bergabung dengan BRICS. Maka apakah ada ruang yang tersisa, ruang strategis yang tersisa bagi Indonesia untuk membangun aliansi baru itu? Karena kalau kita terlambat di dalam menyadari realitas terbentuknya new arrangement ini, kita juga akan ketinggalan teman, akan kehilangan teman. Jadi konsep bebas aktif Indonesia di dalam menghadapi problem-problem dunia itu juga harus diikuti dengan satu program yang realistis tentang bagaimana kita menyikapi kekuatan-kekuatan dunia tadi. Kita tahu dulu Bung Karno, walaupun dengan konsep yang sama yaitu bebas aktif, beliau lebih condong kepada kekuatan-kekuatan sosialis. Konsepnya sama, tetap bebas aktif, karena konstitusi kita mensyaratkan itu. Berbeda dengan Pak Harto, dengan konsep yang sama, Pak Harto juga memilih cenderung kepada blok kapitalis, blok barat. Reformasi bermain di antara dua itu, selalu cenderung untuk bergeser mana yang lebih praktis dan pragmatis. Nah, bagaimana pemerintah baru Pak Prabowo ini di dalam menyikapi tarikan-tarikan tadi? Apakah akan lebih cenderung ke BRICS atau tetap mempertahankan kedekatan lama dengan Amerika? Ya, ini yang problem penting, pertanyaan penting yang harus betul-betul mampu diterjemahkan dengan baik oleh Pak Prabowo selaku presiden terpilih, ya, dengan legitimasi yang kuat. Saya kira pertanyaan tadi akan mampu dijawab oleh beliau. Saya kira. Pertama, kita harus sadari bahwa hutang itu mestinya digunakan untuk pembangunan. Hutang untuk pembangunan. Menjadi satu pertanyaan adalah, hari ini hutang luar negeri Indonesia sudah mencapai 8.000 triliun. 8.000 triliun itu menjadi apa dalam konteks pembangunan? Karena seringkali hutang ini hanya menjadi alasan untuk kita mencari uang. Tetapi realitas dari hutang itu untuk apa kita seringkali abai. Jadi ada yang disebut dengan debt trap, jebakan hutang. Jadi dalam konteks kepembangunan dunia, di era-era developmentalisme,
hutang adalah komponen penting bagi pembangunan. Dan sampai sekarang hutang menjadi komponen penting. Indonesia belum pernah bisa bebas dari hutang sejak Orde Baru, karena memang dalam konsep akuntansi pembangunan Indonesia, hutang adalah komponen utama di dalam mengatasi defisit transaksi berjalan. Saya kira ini harus diperhatikan dengan baik, baik dari sisi sumber hutang, mana hutang yang baik, mana hutang yang buruk. Ada good debt, ada bad debt. Kemudian di mana atau dialokasikan ke sektor apa hutang ini, sehingga kita bisa tahu dan bertanggung jawab kepada generasi penerus kita. Karena yang akan mewarisi hutang itu bukan kita, tapi penerus kita, generasi penerus. Jadi generasi hari ini, pemerintah harus bertanggung jawab dengan menjelaskan apakah hutang yang ditinggalkan itu adalah hutang yang baik atau hutang yang buruk. Kalau kita tidak memberikan penjelasan itu, kita tidak bertanggung jawab kepada generasi penerus negara ini. Jadi harus ada namanya komisi atau badan pengawasan hutang negara. Bukan sekedar bicara tentang kapan jatuh temponya hutang, tapi betul-betul harus bicara tentang pertanggungjawaban generasi terhadap hutang yang diambil, kepada sektor mana hutang didedikasikan, dan bagaimana hutang dibayar kepada pemberi hutang. Jadi itu adalah isu utama yang harus kita sumbangkan kepada Pak Prabowo, agar hutang besar yang kita wariskan ini betul-betul kita pertanggungjawabkan kepada generasi penerus, dan agar tidak jatuh ke dalam korupsi yang tentunya sangat berbahaya bagi Indonesia dan masa depan Indonesia secara umum. Gitu. Kalau dari sisi investor kan selalu bicara adalah faktor return ya. Bicara seberapa pasti returnnya, kemudian bicara maturity-nya kan. Siklus investasi infrastruktur itu kan panjang misalnya, bisa 50 tahun ya. Artinya kalau kita bicara pembangunan misalnya sebuah kota besar seperti IKN, maka itu bicara masalah maturity dan return. Berapa lama itu akan kembali dan seberapa pasti kembalinya. Ini masalah itu yang seringkali kita gagal untuk yakinkan investor. Di IKN ini investor belum yakin tentang maturity-nya, belum yakin dengan return-nya. Nah, mungkin justru pemerintah ini harus membuat peta investasi secara umum. Kalau kita ingin menarik investor ya, di sektor mana saja investor ingin masuk. Tetapi memang antara ambisi dan fakta ini harus diseimbangkan ya. Antara cita-cita besar dengan fakta harus diseimbangkan. Agar apa yang terjadi dengan SoftBank misalnya, satu pihak di Jepang yang pernah menjanjikan berinvestasi di IKN, tiba-tiba mundur. Padahal itu adalah satu yang sangat diandalkan oleh Pak Jokowi waktu itu. Tiba-tiba mundur karena mungkin menganggap bahwa belum cukup layak maturity-nya menjadi sebuah objek investasi yang bisa disuntik secara terus-menerus. Kira-kira. Sama juga dengan komitmen dari beberapa investor besar Eropa yang tiba-tiba juga tidak serius masuk ke IKN. Saya kira ini pelajaran penting bagi kita, agar setiap perencanaan pembangunan itu bisa dipertimbangkan level maturity-nya, level return-nya, sehingga kita bisa dengan mudah menarik investor-investor dari pasar maupun investor strategis yang terhubung secara politik, secara budaya maupun ikatan-ikatan lain yang bisa kita tarik. Karena pada dasarnya kembali pada nilai strategis Indonesia tadi, Indonesia sangat penting posisinya bagi negara-negara lain di dunia. Posisinya sangat penting karena Indonesia ini memiliki magnet pertumbuhan yang luar biasa. Penduduknya, sumber daya alamnya, relasi antar negaranya, dan dengan adanya konflik di semua penjuru dunia, investor ingin keamanan bagi investasinya. Nah, ini yang sangat penting harus kita kapitalisasi dengan mempertimbangkan semua aspek tadi. Itu.